Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bersua kembali, kita dapat bermuajahah walaupun melalui media Wijahah TV ini. Dan pada kesempatan hari ini insya Allah saya akan menyampaikan satu materi secara singkat terkait dengan bagaimana kita sebagai manusia dan sebagai manusia muslim untuk menghindari kehidupan yang sempit. Di dalam ayat Al-Quran surat Thaha ayat 124, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'radha an dzikri, dan siapa saja yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, maka sesungguhnya bagi orang itu akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Pemirsa yang saya hormati, dalam uraian ahli tafsir diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Maraghi, dan juga imam-imam ahli tafsir lainnya, di antara mereka menyebutkan beberapa pandangan dari maksud mengingatku atau mengingat Allah. Orang yang berpaling dari mengingatku, orang yang berpaling dari mengingat Allah, yang dimaksud diantaranya adalah man a'rada anil Qur'an, yaitu orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Ada juga dinyatakan man a'rada anil haq, orang yang berpaling dari kebenaran. Atau ada pula yang menyebutkan man a'rada anil hidayah, orang yang berpaling dari hidayah Allah. Dipastikan bahwa semua orang yang dimaksud dari apa yang tadi disebutkan, orang yang berpaling dari mengingat Allah, orang yang berpaling dari Al-Quran, orang yang berpaling dari kebenaran, dan orang yang berpaling dari hidayah Allah, inna lahu ma'isyatan dzanka,
bagi orang itu akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Imam Al-Maraghi menyebutkan bahwa makna zonka itu adalah ad-dayyqus syadid, kesempitan yang sangat akan terasa oleh setiap orang. Imam Ibnu Katsir menyampaikan yang dimaksud dengan kesempitan dalam hidup ini, walaupun nampaknya itu orang itu mendapatkan kenikmatan, kesenangan, orang itu berpakaian bagus, apapun pakaian bisa ia dapatkan, makanan apa saja bisa ia peroleh, minuman apa saja, dan apapun kesenangan-kesenangan duniawi yang ia peroleh, maka pada hakikatnya tetaplah dia itu ma'isyatan zonka. Dia berada dalam kehidupan yang sangat sempit ketika a'rodo an zikri, berpaling dari mengingat Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan mengumpulkan orang itu di hari kiamat dalam keadaan buta. Pemirsa yang kami hormati, ayat ini memberikan perhatian penuh kepada kita semua bahwa berpaling dari kebenaran, berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari Al-Quran akan melahirkan kehidupan yang sangat sempit. Lalu bagaimanakah cara agar kita terhindar dari kehidupan yang sempit itu? Maka tentunya adalah dengan memperhatikan ayat tadi, kita dapat terhindar dari kehidupan yang sempit ketika kita mendekati Allah, mengikuti Allah Ta'ala, bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhadap ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada Rasulnya berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan di dalam sebuah ayat disebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tentram. Ketentraman hati merupakan bagian dari upaya agar kita terhindar dari kesempitan dalam kehidupan. Kesempatan kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana caranya kita terhindar dari kehidupan yang sempit, yakni dengan cara muqarabah ilallah, berupaya untuk berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepadanya, memperhatikan, mendengarkan, memahami, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sehingga hati kita akan menjadi tenang apapun yang terjadi. Bagi seorang mukmin, dalam sebuah riwayat Rasulullah menyampaikan, ajaban lil mu'min, sangat takjub pada kehidupan setiap orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika dia diberi kesenangan, syakara, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan terhadap aturan-aturannya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, sobaro, dia akan bersabar, sehingga dengan kesabarannya akan membuka peluang mendapatkan pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami hormati, intinya adalah untuk menghindari kehidupan yang sempit, kehidupan yang menyesakkan hati dan dada kita, adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita taat terhadap segala aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, dan taat terhadap segala contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan mendekati Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran,
memahami hadis-hadis Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lapang, kehidupan kita akan menjadi tentram, dan kehidupan kita akan menjadi bahagia hingga hari akhir kelak. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi semua yang mendengarkan siaran ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.